Oh, tentu ada dong. Ada, pasti ada. Tenang, pasti ada. Iya, betul itu. Mari doakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat yang ke-75 yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat. Yang berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2023. Mulai dari pengobatan gratis, seminar kebangsaan, dan deklarasi Eco-Church sampai dengan ibadah raya interkonektivitas bersama di 7 titik wilayah Nusantara. Oh, tentu tidak. Doakan dan hadir juga loh di ibadah syukur 75 tahun GPIB. Pada tanggal 19 November 2023, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Sarapan pagi pakai rendang. Makan siang pakai teri campur petai. Kami menyambut dengan sukacita di Kota Padang. Tuhan Yesus menyertai. Shalom, selamat pagi para sahabat GPIB. Bertemu kembali dalam Morning Call GPIB pada hari Senin 30 Oktober 2022 bersama dengan saya, Pendeta Okto Immanuel Jonas Lamsihar Tarigan. Saya adalah pendeta di jemaat GPIB Eklesia Air Upas, Mupel, Kalimantan Barat. Firman Tuhan dalam renungan pada pagi hari ini berdasarkan Sabda Bina Umat adalah Yehezkiel pasal 37 ayat 7 dan 8 dengan tema persekutuan yang menjadi berkat. Mari kita buka Alkitab kita dan kita mempersiapkannya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih cintamu yang boleh melawat kami dan merawat kami dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga kami umatmu, anak-anakmu boleh tetap terus berada dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kegiatan kami akan mengawalinya dengan membaca firman-Mu. Maka biarlah ya Tuhan bersamalah dengan kami, dan kami pun bersama dengan Engkau. Berfirmanlah ya Bapa, dan biarlah dalam kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk dapat mengetahui dan melakukannya. Terpujilah Engkau kekal sampai selamanya. Amin. Sahabat GPIB, mari kita lihat Alkitab kita berdasarkan kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 7 dan 8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertumbuh satu sama lain. Sedang aku mengamat-amati, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara, adik-adik bersama dengan para sahabat GPIB, apa kabar?
Kabar Anda baik, sehat, puji Tuhan. Bila mana saat ini kabar Anda dalam kondisi kelemahan fisik, kelemahan psikis, kelemahan mental, kelemahan spiritual, maka teks ini sungguh-sungguh menguatkan kita. Firman Tuhan ini akan menguatkan para sahabat GBIB. Mari kita melihat. Nabi Yehezkiel ini adalah nabi yang berkarya pada masa pembuangan. Ketika bangsa Israel berada di tanah Babilonia, ketika mereka dibuang, mereka menjadi orang-orang yang kehilangan hak hidupnya. Mereka tidak dimanusiakan, mereka mendapatkan perlakuan yang semena-mena. Mereka tidak dihargai. Yang ada hanya kesulitan, pergumulan, duka, dan darah. Mereka menjadi budak di tanah orang lain. Sebuah perjalanan hidup yang tidak menyenangkan tentunya. Dan tentu tidak ada dalam anggapan atau pikiran orang bahwa menjalani hidup itu harus juga merasakan kesukaran. Kalau ada pilihan, setiap manusia akan memilih, atau orang percaya sekalipun akan memilih, kalau boleh hidupnya tanpa kesukaran. Tetapi tidak demikian yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka harus merasakan kengerian dan kepahitan hidup. Saudara-saudara dan sahabat GBIB, Yehezkiel datang dan hadir memberikan kekuatan di tengah-tengah duka dan peliknya kehidupan bangsa Israel. Dia mengatakan, ya, memang sekarang bangsa Israel berada dalam kesulitan. Tetapi ingat, kita masih punya Tuhan, kita punya Allah. Maka dari itu, jangan patah semangat. Jangan patah harapan. Jangan kubur harapannya. Tapi tetaplah bergairah menanti kedatangan dan pemulihan Allah. Kata tulang-tulang di sini dimaksudkan adalah bisa jadi, satu, memang betul-betul orang yang sudah mati. Kehilangan daging, kulit dalam tubuhnya, lalu tinggal tulang. Atau yang kedua juga, tulang-tulang ini bisa dimaksudkan bahwa orang-orang Israel berada dalam situasi kekeringan harapan. Tidak ada lagi. Kalaupun mereka hidup tidak dengan gairah. Saya teringat dengan Reels TikTok, audio Reels TikTok yang belakangan ini sering sekali muncul. Ketika ada satu video di mana menjelaskan bahwa hidup kita tidak menyenangkan, hidup kita berat, hidup kita penuh dengan kesusahan. Lalu ada yang berteriak atau berkata lewat audio itu, kencana yong, kencana. Itu artinya adalah semua akan baik-baik saja. Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Ya, kira-kira begitu artinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi para sahabat GBIB bersama dengan adik-adik sekalian, tentu firman Tuhan ini bisa menguatkan kita. Kalau kita dalam pergumulan, dalam kesulitan hidup, jangan patah semangat, jangan kubur harapannya, tapi tetaplah miliki harapan bersama dengan Allah. Tentu dalam sejarah pengalaman iman bangsa Israel maupun kita, ada begitu banyak perjalanan iman kita. Kalau bangsa Israel ketika mereka berada di tanah Mesir, ketika hendak keluar dari tanah Mesir, Allah ingin mengangkat, memulihkan, mengeluarkan mereka. Hal itu terjadi, tapi bukan dalam proses yang singkat. Ada perjalanan bertahun-tahun lamanya untuk bisa keluar, untuk bisa tiba di tanah Kanaan dan merasakan kesenangan hidup. Begitu juga dengan kita beberapa tahun yang lalu ketika ada dalam kondisi situasi pandemi, kita berdoa, kita berharap pada Tuhan, tolong pulihkan, tolong angkat saya, keluarga saya, bangsa saya, dunia ini, agar bisa kuat menghadapi pandemi, agar bisa dunia ini dipulihkan dari pandemi COVID-19. Hal itu terjadi, tetapi perjalanannya tidak mudah. Tentu sebuah perjalanan yang rumit. Maka dari itu, lewat firman Tuhan ini, apa yang bisa kita temukan? Kalau tema ibadah kita adalah persekutuan yang menjadi berkat,
Maka ketika kita merasakan kesulitan hidup, carilah persekutuan, dan biarlah kita yang melihat orang lain dalam kesulitan, kita pun dapat menolong, mengangkat, memulihkan, menguatkan dia. Saya teringat bersama dengan teman baik saya ketika kami bercakap-cakap, dia adalah kami bersama-sama tumbuh di gereja GPIB Kasih Karunia Medan. Dia seorang pengusaha, dan ketika berada di Jakarta atau sudah tidak lagi di kota Medan, dia melanjutkan atau mengerjakan usahanya di Jakarta. Dia tidak lagi bersama dengan persekutuan gereja GPIB. Saya bilang tidak ada masalah dengan hal tersebut asal iman bertumbuh. Tapi yang bisa saya dapat satu kata dari persekutuan di GPIB, dari GPIB adalah persekutuan. Persekutuan dalam gereja GPIB itu sungguh menguatkan. Saya tidak tahu bagaimana dengan para sahabat GPIB, apa yang dirasakan, tapi kalau saya melihat di berbagai tempat, semangat untuk beribadah itu bukan hanya karena ingin bertemu dengan Tuhan, tapi juga bertemu dengan kolega, rekan, warga jemaat lainnya, rekan sepelayanan. Lalu setelah selesai beribadah, ada cakap-cakap yang terjadi. Kalau di luar gereja ada bazar atau usaha dana, sambil makan, sambil minum, warga jemaat setelah selesai ibadah hari Minggu, mereka menikmati percakapan-percakapan yang ada. Menanyakan kabar anak, bercerita, menyampaikan rencana-rencana kehidupan, dan seterusnya. Persekutuan menjadi kunci dalam kehidupan bergereja. Maka dari itu, kalau Bapak Ibu Saudara berada dalam kelemahan fisik, psikis, spiritual, carilah Tuhan lewat persekutuan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, para sahabat GPIB dan adik-adik berada dalam kondisi batin yang sukacita, menyenangkan, kehidupan yang membahagiakan, maka tetaplah cari Tuhan lewat persekutuan, karena di dalam persekutuan juga ada orang yang berduka, bersusah hati, dan bergumul dalam hidupnya. Sehingga lewat persekutuan kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Terpujilah Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu, dan biarlah kami boleh tetap terus hidup dalam iman percaya kami, bersemangat. Apapun kondisi yang kami alami, apapun kondisi yang kami jalani, biarlah Tuhan bersama dengan kami, memulihkan, menguatkan, dan membangkitkan semangat kami. Jangan biarkan kami kehilangan harapan, tetapi biarlah kami boleh bersemangat di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus untuk setiap tuntunan, bimbingan, dan penyertaan yang boleh dilakukan untuk kami. Dan kami sekarang akan melakukan berbagai aktivitas kami di sepanjang hari ini bersama dengan kami, dan biarlah kami boleh bersukacita. Amin. Para sahabat GPIB, demikianlah Renungan Morning Call GPIB Senin 30 Oktober 2023. Saya, Pendeta Okto Immanuel Jonas Lamsihar Tarigan. Sampai bertemu di waktu dan kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan, dan senang selalu. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun, mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan hari ulang tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023, dan ibadah syukur
akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati.